Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki akhlak dan sifat mulia sebagaimana tercermin dalam perilaku sehari-hari beliau. Diceritakan, pada suatu hari ada seorang lelaki meminta izin untuk berbicara kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, beliau berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk mengizinkan orang tersebut masuk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa orang tersebut dikenal sebagai orang yang paling buruk di kabilahnya. Aisyah radhiyallahu anha pun mengizinkannya masuk dan pria itu langsung duduk di depan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berbicara dengan ramah dan penuh perhatian. Hal ini membuat Aisyah radhiyallahu anha heran dan bertanya kepada beliau saat pria tersebut telah pergi. Aisyah radhiyallahu anha menanyakan mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertutur kata begitu lembut serta menghormati orang yang kasar dan buruk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab bahwa pria itu adalah orang yang paling buruk di dunia karena tidak mau bergaul dengan orang lain dan ia menganggap orang lain lebih buruk darinya. Selain berperilaku mulia terhadap orang lain, masih banyak keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya yang bisa dicontoh oleh umatnya. Di antaranya, 1. Berkata benar. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengucapkan perkataan yang benar, baik benar dalam menyampaikan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun benar dalam perkataan yang berhubungan dengan persoalan duniawi. Berkata benar atau sidik ini termasuk salah satu sifat wajib bagi Rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Maryam ayat 41. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. Artinya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran, sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan, seorang nabi. 2. Dapat dipercaya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang dapat dipercaya atau amanah. Beliau selalu menjaga diri dari segala perbuatan dosa untuk menjaga kepercayaan umat pada dirinya. Amanah juga menjadi salah satu akhlak utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adli innallaha ni'ma ya'idhukum bihi innallaha kana sami'an basiran. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. 3. Cerdas, pandai, dan bijaksana. Keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya adalah kecerdasan, kepandaian, dan kebijaksanaan yang melekat pada diri beliau. Ini juga menjadi sifat wajib Rasul yang sering disebut dengan fatonah. 4. Pemimpin yang sukses. Hal lain yang bisa diteladani dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kepemimpinan beliau. Dalam buku Pemimpin yang Bertakwa karya Saiful Irfan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai pemimpin yang sukses dalam membina masyarakat Madinah kala itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memutuskan semua perkara yang dihadapi dengan jalan musyawarah dan mufakat. Hal ini mengacu pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 159. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan penting. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Di dalam buku Anwar al-Buruk fi Anwar al-Furuq karya Imam Al-Gharafi menyebut,
Setidaknya ada 3 peranan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya. Di antaranya sebagai mufti atau pembawa ajaran agama Islam, pemimpin umat, sebagai imam dan kepala negara, pemimpin masyarakat, dan sebagai kadi atau hakim dalam setiap perkara yang terjadi di masyarakat. Nabi Muhammad SAW berhasil menjalankan ketiga peranan tersebut dengan baik dan sempurna. Bahkan beliau dikenal sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin atau nabi terbaik dan pilihan dari semua nabi dan rasul. Semoga kita bisa mengambil keteladanan Nabi Muhammad SAW tersebut dalam menjalani kehidupan sehari-hari.